Matematika kelas 5, pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda dan Solih dan Solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami operasi pengurangan pada pecahan dengan penyebut berbeda dan memahami operasi pengurangan pada pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan operasi pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yaitu pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Baiklah, di sini ada dua pecahan yang masing-masing memiliki penyebut yang berbeda. Yang pertama 3/4 dikurangi 2/7 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yang pertama kita harus menyamakan terlebih dahulu kedua penyebut ini. 4 dan 7. KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Atau bisa saja kalian menggunakan dengan cara mengalihkan penyebutnya, yaitu 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, maka nanti selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya, kedua penyebutnya ini menjadi 28. Oke, kita mengubah terlebih dahulu dari 3/4 ya. 3/4 sama dengan, tadi kan penyebutnya dikalikan ingin menjadi 28, maka yang harus kita kalikan itu yang terlebih dahulu dikalikan adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya 4. Nah, 4 dikali 7 itu sama dengan 28. Jika penyebutnya ini dikalikan 7, maka pembilangnya yang di atasnya pun sama-sama dikali 7. Maka 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka 3/4 dikali 7 sama dengan 21/28. Selanjutnya kita menyamakan 2/7 penyebutnya menjadi 2/28. Nah, di sini penyebutnya 7. Ingat ya, yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya 7. 7 dikalikan berapa yang hasilnya 28. Atau bisa saja kalian caranya 28 dibagi 7 sama dengan 4. Ya. Atau 7 dikali 4 sama dengan 28. Karena penyebutnya itu dikalikan 4, maka pembilangnya yang ada di bagian atas itu sama-sama dikalikan 4 juga. Jangan dikalikan dengan bilangan yang lain ya, karena di sini penyebutnya dikalikan 4. Maka 2 sebagai pembilang dikalikan juga dengan 4. Maka hasilnya 8. Berarti 2/7 dikali 4 sama dengan 8/28. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu per 28. Langkah selanjutnya kita langsung saja mengurangi bilangan atau pecahan yang sudah diubah menjadi penyebut yang sama tadi. 3/4 dikurangi 2/7 itu tadi sama dengan 21/28 dikurangi 8/28. Ini 21/28 sudah tadi kita hitung ya sebelumnya. Kemudian 8/28 juga dari 2/7 dikali 4 ya. Nah, ini langkahnya kalian tinggal mengurangi saja pembilangnya. Penyebutnya tetap 28. Ini sama halnya seperti kalian menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda pada materi sebelumnya ya. Jika pada materi sebelumnya kalian menjumlahkan, nah ini bedanya hanya mengurangi saja. Langkah-langkahnya sama.
ya. Mengubah terlebih dahulu, menjadikan penyebutnya sama, kemudian baru ketika penyebutnya sudah sama, dilakukan penjumlahan atau pengurangan dari pembilangnya. Nah, selanjutnya kita hitung ya. 21 dikurangi 8 itu 13. Di sini penyebutnya 28, maka tetap menjadi 28. Berarti hasil dari 3/4 dikurangi 2/7 itu sama dengan 13/28. Materi selanjutnya adalah pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengurangan pecahan campuran. Setelah tadi kita memahami dan menyelesaikan pengurangan bentuk pecahan biasa, sekarang kita akan melanjutkan ke pengurangan bentuk pecahan campuran. Contohnya, di sini ada soal 3 1/4 dikurangi 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, langkah yang akan kita lakukan itu yang pertama kita bisa melakukan pengubahan pecahan campuran ini, kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat? Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Nah, 3 1/4 kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 4 dikalikan 3 atau 3 dikalikan 4, kemudian ditambah 1. Nah, 3 dikali 4 itu sama dengan 12, ditambah 1 sama dengan 13. Penyebutnya di sini berapa? Di sini penyebutnya adalah 4, maka 13 per. Selanjutnya kita mengubah 1/2 menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti yang tadi. 1 dikali 2 atau 2 dikali 1, kemudian ditambah 1. 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya berapa? Di sini lihat. Di sini penyebutnya 2, maka hasilnya 3/2. Nah, tadi kita sudah mengubah pecahan 3 1/4 dan 1/2 ini menjadi 13/4 dikurangi 3/2 ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan juga. Di sini penyebutnya ternyata berbeda. Penyebutnya yaitu 4 dan 2. Maka coba kita perhatikan. Di sini bilangan pecahan yang paling besar itu penyebutnya 4. 2 itu bisa kita kalikan dengan satu bilangan yang hasilnya akan menghasilkan 4. Nah, 2 dikali 2 ya. Berarti di sini 2 dikali 2 dan 3 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 4. Nah, 2 dikali 2, 4. Kemudian pembilangnya pun sama, dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 13/4 dikurangi 6/4. Di sini sudah sama ya, penyebutnya sama-sama per 4. Maka selanjutnya, jika sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. 13 dikurangi 6 sama dengan 7 dan penyebutnya di sini 4. Maka hasilnya 7/4. Karena di sini pertanyaannya adalah pecahan campuran, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 7/4 kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 7 kita bagi 4 ya. 7 dibagi 4 itu yang mendekati dapat 1. 1 dikali 4, 4 ya. Kemudian kita kurangi. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Maka cara penulisannya kita tulis yang hasilnya terlebih dahulu, yang bagian atas. 1. Sisanya tadi berapa? 3/4. Penyebutnya tetap 4 ya. Seperti itu. Maka hasilnya 3 1/4 ditambah
1/2 sama dengan 1/3/4. Apakah Ananda sekarang sudah paham? Sekarang mari kita buat kesimpulan pada materi hari ini. Untuk pengurangan pecahan biasa, pertama kita menyamakan penyebutnya dahulu, kemudian ketika penyebutnya sudah sama, selanjutnya tinggal mengurangi pembilangnya. Nah, untuk pengurangan pecahan campuran, yang pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa, kemudian kita samakan penyebutnya. Ketika penyebutnya sudah sama, kita mengurangi pembilangnya dan mengubahnya menjadi pecahan campuran dengan cara membagi pembilangnya. Sekarang, mari kita berlatih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.